Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3, mata kuliah Pengembangan Kepribadian D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan bagaimana persiapan protokoler dengan acara kenegaraan yaitu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia. kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Dewi Sukmawati. Halo, perkenalkan nama saya Citra Farinsa. Halo, saya Saskia Putriana Herman. Halo, nama saya Sabina Rohidah. Halo, saya Nurul Syifa. Hai, saya Kasa Fitria. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Dewanti. Halo, dan saya Sutra Kamelia. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada rapat hari ini untuk protokoler acara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, langsung saja kepada rekan saya untuk menjelaskan apa itu protokoler dalam acara kita kali ini. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya Sabina Nur Wahidah. Sebelum masuk ke dalam rapat selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan protokol. Selanjutnya, protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sementara itu, protokoler ialah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan atau acara. Adanya protokoler atau petugas keprotokolan dalam sebuah acara sangat penting dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, dibutuhkan sebuah manajer atau pengelola kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam suatu acara atau upacara resmi. Yang kedua, manajemen keprotokolan diperlukan agar dapat menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang baik serta menghasilkan kepuasan dan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu proses acara upacara. Lalu selanjutnya, pimpinan mempunyai hak untuk dihormati baik di dalam maupun di luar kantor. Di sini, seseorang yang bertugas sebagai protokoler harus memiliki kepribadian dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ketelitian dan kepekaan. Yang kedua, mempunyai wawasan yang luas terhadap bidang atau ilmu yang relevan. Yang ketiga, mempunyai jati diri yang prima dan penampilan yang menarik. Lalu yang keempat, bukan hanya harus cerdas juga, tetapi mempunyai insting yang tajam. Lalu yang kelima, mengenal dirinya dan memiliki konsep diri yang positif. Lalu di sini ada sifat acara yang wajib membutuhkan protokoler. Yang pertama, acara kenegaraan. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri, sekretaris negara, dihadiri oleh presiden atau wakil presiden dan undangan lainnya. Lalu yang kedua, acara resmi. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Lalu yang ketiga, acara yang dipersamakan dengan acara resmi, yaitu yang dimaksud di sini adalah acara atau kegiatan yang diatur dan diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah atau NGO atau swasta yang dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan dan undangan lainnya. Baik, di sini pada rapat kali ini akan membahas tentang acara kenegaraan. Acara kenegaraan kali ini dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Proklamasi Indonesia. Baik, kepada pemimpin rapat, saya persilakan untuk membuka rapatnya kembali. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab komponen protokoler HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih, saya Dinda di sini sebagai perwakilan dari penanggung jawab tata ruang pada acara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, tata ruang adalah pengaturan ruang yang akan kita gunakan untuk acara. Nah, tata ruang ini akan disesuaikan dengan ketentuan atau tergantung dari jenis aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan acara ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Penataan ruang ini sangat penting karena harus disesuaikan dengan banyaknya orang dalam acara dengan kapasitas ruang. Perhatian ruang tidak hanya pada tempat yang akan diselenggarakan, akan tetapi perlu juga dipersiapkan juga masalah keamanan, penyesuaian kapasitas ruang parkir, serta kebersihan kamar kecil dan fasilitas lainnya. Nah, kami sebagai petugas protokoler tata ruang akan melakukan pengaturan yang meliputi setting acara atau lighting, lalu menyediakan meja dan kursi untuk peserta upacara, serta tata suara. Nah, jika diperlukan pula hiasan ruangan seperti bendera dan lambang negara, maka kami sebagai petugas protokol harus menyiapkan barang-barang tersebut minimal 2 hari sebelum acara dan hiasan itu semua harus sudah terpasang pada hari H tersebut. Nah, ini adalah contoh tata ruang yang akan kita selenggarakan. Di sini terdapat tata letak bendera, lalu juga ada kursi dan meja, kursi dan tenda untuk para peserta upacara. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan penanggung jawab komponen. Nah, pada acara kita kali ini, kita menggunakan tata tempat yang dibagi menjadi 2, yaitu tata tempat duduk dan tata urutan memasuki kendaraan. Nah, pada tempat duduk ini, yaitu penataan tempat duduk bagi undangan yang berhak mendapatkan prioritas dalam satu urutan atau tata urutan tempat duduk. Secara umum, tata urutan tempat duduk sebagai berikut, di mana orang yang paling dianggap paling utama atau tertinggi mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Yang kedua, jika posisi tempat duduk berjajar, maka undangan yang duduk di sebelah kanan adalah yang paling utama. Dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada duduk sebelah kirinya. Yang ketiga, jika tempat duduk di setting menghadap meja, maka untuk undangan yang dianggap paling utama adalah menghadap pintu keluar, sedangkan undangan yang duduk di dekat pintu dianggap paling terakhir. Yang keempat, jika ada 2 orang, maka undangan yang kanan adalah yang utama. Yang terakhir, jika ada 3 orang, maka undangan yang kanan adalah yang pertama. Nah, dalam acara kita kali ini, kami menggunakan tata urutan memasuki kendaraan, di mana yang itu pertama pesawat udara. Seseorang yang paling utama masuk pesawat paling akhir, dan saat turun mendahului atau turun pertama. Yang kedua itu kapal laut. Orang paling utama naik terlebih dahulu, saat turun ia pula yang paling dahulu pula. Yang ketiga, kereta api atau mobil. Orang paling utama baik saat naik ataupun sewaktu turun akan mendahului atau terlebih dahulu. Nah, pada kendaraan mobil ini, ajudan duduk berada di depan sebelah kiri mobil dan supir duduk berada di sebelah kanan depan mobil. Nah, dalam kendaraan mobil ini, posisi kendaraan hendaknya dihadapkan ke kiri, yaitu arah kendaraan menuju berada di sebelah kiri penumpang. Yang kedua, orang yang utama duduk di tempat duduk sebelah kanan, sedangkan yang berikutnya di sebelah kiri. Yang ketiga, jika kendaraan telah sampai ke tempat tujuan dan penumpang akan turun, hendaknya pengemudi mengatur arah posisi kendaraan tersebut dihadapkan ke sebelah kanan, sehingga memudahkan orang utama untuk dapat turun terlebih dahulu. Yang keempat, jika penumpang mobil 3 orang dan duduk di bagian belakang, maka penumpang yang paling utama duduk di sebelah kanan, penumpang yang kedua duduk di paling kiri, dan penumpang ketiga duduk di bagian tengah. Dan terakhir, jika mobil ditumpangi oleh lebih dari 5 atau 6 orang, maka tempat duduk atau bak yang bagian tengah ditempati oleh orang yang paling rendah kedudukannya. Posisi duduknya sama seperti aturan huruf D, yaitu yang lebih tinggi menduduki di sebelah kanan kirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kansa. Selanjutnya saya Yusuf Mawati yang bertugas sebagai penanggung jawab pada sesi tata cahaya pada acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia. Dan ini adalah contoh alat tata cahaya yang akan kita pakai untuk acara indoor dari Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hari H nanti. Selanjutnya,
Nah, kami sebagai tim Tata Cahaya ini memberikan definisi kalau Tata Cahaya pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak ruang, waktu, dan suasana. Suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam sebuah penampilan adegan. Dan ini adalah contoh dari tata cahaya yang akan kita pakai, yaitu dari seni lighting-nya. Kemudian, berdasarkan acara kita, yaitu acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita mengambil 2 sumber lighting, yaitu kita bisa mengambil dari cahaya yang bersumber dari alam atau natural light, seperti cahaya matahari. Yang kedua itu kita juga bisa mengambil sumber cahaya dari buatan atau artifisial dan juga konstan, seperti lighting seperti ini. Nah, sumber cahaya ini juga bisa kita sesuaikan sama keadaan di mana kita mengadakan acara tersebut, baik itu bisa pagi, siang, ataupun malam. Selanjutnya, sasaran yang akan kita gunakan untuk tata cahaya di hari H nanti, yang pertama itu kita bisa menyinarisin sehingga menghasilkan gambar yang dapat dipahami dan dilihat tanpa menyilaukan mata. Nah, ini adalah alat-alat untuk menyinarisin tanpa menyilaukan mata yang akan kita pakai pada hari H nanti. Yang kedua itu kita bisa menghasilkan video signal yang bebas noise dan gangguan lainnya. Nah, ini untuk keperluan dokumentasi seperti ini. Ini adalah contoh proklamasi pada tahun kemarin dan akan kita jadikan contoh untuk persiapan kita selanjutnya. Yang ketiga itu menghasilkan gambar yang menyenangkan melalui distribusi cahaya dan bayangan secara artistik. Nah, ini kita masih menggunakan sumber artifisial atau lighting, yaitu berupa bayangan maupun cahaya buatan. Lalu, yang keempat itu kita bisa mendukung suasana realistik maupun dramatik karena pada acara proklamasi kemerdekaan ini contohnya itu adalah prosesi pengibaran bendera merah putih dan itu cukup dramatik. Lalu yang terakhir itu kita bisa membantu menyembunyikan setting yang kurang tepat dengan cara pencahayaan secara bijaksana dan kita bisa mengalihkan cahaya kepada orang lain. Nah, sebelum menyeting, kita juga bisa menyeting itu dari kamera tentang tata cahayanya. Seperti itu dari sesi tata cahaya yang saya pegang. Mungkin itu saja dari sesi tata cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tata suara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai petugas protokoler tata suara. Tata suara yaitu salah satu komponen pendukung acara yang berperan untuk suksesnya acara. Pada kali ini kita akan mengadakan Hari Kemerdekaan Proklamasi Indonesia. Proses yang terkait ini dengan menyiapkan biasanya petugas protokoler tata suara itu mulai dari menyiapkan dokumen tender dan SOP, memilih pelaksana, memonitor persiapan pelaksanaan, melakukan supervisi pelaksanaan, dan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan. Sistem tata suara ini disediakan meliputi 2, yaitu tentang mengenai dari tata suara sendiri, yaitu tentang menyiapkan segala hal mengenai tentang upacara kemerdekaan. Selanjutnya akan disiapkan oleh komponen selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Lydia. Saya di sini perwakilan dari komponen tata busana pada acara kali ini. Pertama-tama sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari tata busana tersebut. Tata busana adalah segala perlengkapan yang dikenakan pada tubuh, baik yang terlihat langsung maupun tidak langsung. Tata busana yang dimaksud di sini adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan ataupun pelaksana kegiatan. Nah, tata busana harus ditentukan dan dicantumkan pada surat undangan yang dikirim baik formal maupun informal. Nah, tujuan dari tata busana adalah untuk mewujudkan personifikasi peran, seperti pakaian sipil lengkap atau PSL yang tertera pada gambar di samping yang memakai baju warna hitam, pakaian sipil harian,
pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara 1, 2, 3 PDU untuk kalangan militer, dan pakaian resmi jabatan untuk pejabat tertentu seperti gambar yang tertera memakai baju putih. Ketentuan penggunaan pakaian seperti pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Yang pertama, pemakaian pakaian disesuaikan dengan sifat acara seperti kenegaraan atau acara resmi. Sedangkan pakaian batik dengan lengan panjang sebenarnya hanya dianggap sebagai pakaian resmi dalam suatu jamuan makan yang bersifat resmi. Sedangkan dalam suatu upacara masih belum dianggap resmi, hanya disebut sebagai pakaian rapi. Nah, cara kenegaraan menggunakan PSL atau pakaian sipil lengkap. Acara resmi menggunakan PSH atau lain yang telah ditentukan. Nah, yang di samping sini ada gambar memakai baju tentara, yaitu pakaian dinas upacara 1, 2, 3 PDU untuk kalangan militer, dan yang pakaian coklat itu pakaian dinas harian. Karena pada kali ini kita mengadakan protokoler berupa acara kenegaraan, jadi pakaian yang harus dikenakan pada kali ini yaitu pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, dan pakaian resmi jabatan untuk pejabat tertentu seperti gubernur. Selanjutnya komponen protokol tata warkat yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nurul Syifa. Baik, terima kasih Citra atas penjelasannya. Dan yang terhormat untuk rekan-rekan sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Syifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata warkat. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tata warkat, teman-teman, kawan-kawan sekalian juga harus tahu nih apa yang dimaksud dengan tata warkat. Tata warkat adalah penataan administrasi surat, menyurat, dan undangan yang berkaitan langsung dengan acara yang dilaksanakan suatu acara. Jadi, tata warkat itu pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Jadi selanjutnya di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komponen keprotokolan tata warkat. Yang pertama di sini ada pastikan jumlah undangan harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan atau tempat duduk, kepentingan, dan tujuan acara yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang formal dan baku bertujuan untuk mempermudah tamu undangan memahami isi undangan. Lalu yang ketiga di sini ada penulisan nama yang di undangan dilakukan secara benar dan jelas baik mengenai nama, pangkat, jabatan maupun alamatnya. Kemudian di sini kita perlu dijelaskan apakah undangan tersebut diperuntukkan hanya untuk dirinya sendiri ataukah beserta istri atau suaminya. Lalu, mencantumkan kode tempat duduk pada sampul undangan untuk mempermudah tamu menempati tempat duduk yang telah disediakan. Lalu, mencantumkan mengenai ketentuan pakaian atau dress code yang dikenakan agar tamu undangan tidak salah menggunakan pakaian yang dipakai pada acara resmi ini. Selanjutnya, mencantumkan batasan waktu penerimaan tamu bertujuan agar acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Kemudian memberikan catatan pada undangan agar memberitahukan kehadirannya atau tidak kehadirannya. Selanjutnya, pengiriman undangan dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan acara bisa seminggu sebelumnya sesudah dikirimkan agar tamu undangan bisa mempersiapkan dirinya secara maksimal untuk menghadiri acara tersebut. Demikian di sini ada komen tata upacara yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Syifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata upacara. Di sini saya Saskia sebagai salah satu panitia dari tata upacara dan tata penghormatan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu tata upacara. Tata upacara merupakan tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Lalu ada menurut pasal 20 Undang-Undang tahun 2010 bahwa tata urutan upacara bendera dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada pengibaran bendera negara. Pengibaran bendera negara ini diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Lalu yang kedua ada mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh pemimpin upacara. Yang ketiga ada mengenang detik-detik proklamasi yang diiringi dengan tembakan meriam, sirine, beduk, lonceng gereja, dan lain-lain selama 1 menit. Lalu yang keempat ada pembacaan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh pembaca naskah. Lalu ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Menteri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tata upacara ini kita harus melengkapi apa aja yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada inspektur upacara. Inspektur upacara ini biasa juga disebut pembina upacara yang akan menerima laporan dari komandan upacara. Selanjutnya ada komandan upacara ini. Komandan upacara akan memberikan laporan kepada inspektur upacara yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada perwira upacara. Perwira upacara itu berkewajiban mengurus seluruh rencana pelaksanaan upacara kita pada kali ini. Lalu yang keempat ada peserta upacara. Tanpa adanya peserta upacara, pasti kita tidak akan bisa mengadakan kegiatan kali ini. Yang kelima ada pembawa naskah. Pembawa naskah ini akan membawakan naskah proklamasi. Lalu ada pembaca naskah yang biasanya akan dibacakan oleh pemimpin upacara. Lalu ada pembawa acara upacara yang akan mengatur acara kita pada kali ini agar tersusun dengan sesuai tata upacara yang sudah kita siapkan. Selanjutnya ada tata penghormatan. Nah, tata penghormatan ini berupa aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, di sini dalam tata penghormatan upacara kita kali ini, ada yang pertama ada penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk presence. Yang kedua ada penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation. Lalu ada penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan. Ada juga penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan bendera kebangsaan Sang Merah Putih. Yang kelima ada penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia. Lalu ada yang terakhir menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 bahwa pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu mendapat pula penghormatan. Nah, di sini penghormatan terhadap dengan lagu kebangsaan Indonesia itu dimaksudkan bahwa pengibaran atau penurunan negara itu diiringi dengan lagu kebangsaan. Nah, yang biasanya itu dilakukan oleh korps musik atau genderang yang seluruh peserta upacaranya itu akan mengambil sikap sempurna, juga memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. Kurang lebih seperti itu laporan dari para komponen-komponen tata upacara pada kali ini. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin rapat, yaitu Kansah. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan protokoler acara kita kali ini? Saya siap. Untuk tata ruang sudah siap kan, Sa? Untuk tata cahaya sudah siap. Alhamdulillah, Tata suara sudah siap. Alhamdulillah, tata busana juga sudah siap. Untuk tata warkat juga alhamdulillah udah siap. Dan untuk tata upacara juga udah siap. Baik, semoga pada hari pelaksanaan semua berjalan lancar dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, sukses acaranya. Amin. Sekian persiapan protokoler dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video yang kami buat. Semoga video persiapan protokoler dari kelompok kami dapat dijadikan sebagai acuan dalam persiapan protokoler lainnya dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi penonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.